Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jen Daniel Pasaribu dengan NIM 3322411020 dari kelas 2 Malam Teknologi Geomatika. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran aplikasi GNSS pada bidang hidrografi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu peran GNSS tersebut, kita akan masuk dulu apa itu survei GNSS. Survei GNSS itu yang disebut dengan Global Navigasi Satellite System, yaitu metode survei yang dilakukan pengukuran posisi di permukaan bumi menggunakan sinyal satelit navigasi global yang berada di luar angkasa. Jadi, posisi uh, survei GNSS ini yaitu menggunakan bantuan dari satelit sistem yang ada di luar angkasa. Tujuannya itu untuk menentukan posisi di permukaan bumi secara akurat, mendukung kegiatan navigasi, mengumpulkan data spasial untuk melakukan pemetaan, memonitoring dan kontrol pergerakan, serta membantu perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Lalu, kita sudah mengetahui apa itu survei GNSS, dan kita masuk ke dalam apa sih hidrografi. Nah, hidrografi itu atau yang disebut dengan survei hidrografi, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan kondisi fisik perairan, terutama pada dasar laut, sungai, dan danau, termasuk juga kontur dasar, kedalaman air, arus pasang surut, serta objek-objek yang berada dalam atau di sekitar badan air. Nah, tujuan dari survei hidrografi ini yaitu untuk menentukan kedalaman dan bentuk dasar laut atau sungai yang disebut dengan batimetri. Yang kedua, menyediakan data navigasi untuk kapal. Yang ketiga, mendukung konstruksi pelabuhan, reklamasi bendungan dan jembatan, dan pemantauan perubahan garis pantai atau sedimentasi, serta sebagai program studi lingkungan perairan seperti habitat bawah laut. Nah, kita sudah masuk ke dalam peran apa itu survei GNSS dan apa itu survei hidrografi, dan kita masuk ke dalam peran dari kedua tersebut. Nah, peran dari GNSS kepada bagian hidrografi yaitu digunakan untuk menentukan posisi horizontal dan vertikal kapal dan integrasi dengan echo sounder. Nah, jadi uh, peran GNSS ini yaitu untuk menentukan posisi letak kapal dalam perairan, sehingga mendapatkan data koordinat yaitu data horizontal dan vertikal di kapal tersebut. Nah, dan integrasi dengan echo sounder. Echo sounder itu merupakan uh, metode pengukuran kedalaman laut yang menggunakan sistem GNSS RTK. Lalu data koordinat dari GNSS itu digabungkan dengan data kedalaman dari echo sounder untuk membuat peta batimetri atau yang disebut dengan kontur dasar laut atau sungai. Peta batimetri itu merupakan peta yang berisi tentang bagaimana pemetaan kontur dasar laut yang ada di bawah perairan. Lalu, yang kedua itu perannya koreksi elevasi dan pasang surut. GNSS dengan metode RTK atau Real Time Kinematic digunakan untuk memperoleh ketinggian presisi yang penting dalam koreksi kedalaman terhadap pasang surut dan efisiensi serta kecepatan pengukuran serta penggunaan GNSS mempercepat proses pengambilan data lapangan untuk mengurangi kebutuhan metode konvensional seperti penentuan posisi manual. Nah, jadi selain mendapatkan data koordinat tadi, GNSS juga membantu hidrografi dalam membuat atau melakukan koreksi elevasi serta adanya pasang surut, yaitu menggunakan GNSS dengan metode RTK atau Real Time Kinematic. Lalu, GNSS juga membantu dalam sistem navigasi, yaitu survei yang tepat dan membantu operator kapal dalam navigasi jalur survei yang presisi, terutama saat mengukur profil memanjang atau grid dasar laut. Nah, jadi bukan hanya di darat, RTK juga RTK GNSS juga membantu di dalam melakukan survei mengukur profil memanjang untuk membantu melakukan pemetaan navigasi jalur survei untuk operator kapal. Nah, kita sudah masuk ke dalam uh, peran-perannya di dalam dunia aplikasi GNSS ke dalam survei hidrografi. Dan sekarang kita akan mengenal apa itu alat-alat yang dilakukan oleh surveyor GNSS untuk melakukan uh, survei hidrografi. Adapun empat bagian ini, yang pertama mendirikan base station atau RTK base di dalam bagian darat. Nah, jadi mendirikan base station ini menggunakan statif untuk melakukan
base atau tempat berdirinya base di bagian darat. Yang kedua itu melakukan rover atau RTK rover yang dilakukan di atas kapal. Jadi kapal itu berdiri, di atasnya itu ada antena RTK rover. Nah, inilah yang digunakan untuk melakukan nanti pemetaan, yaitu melakukan pergerakan di dalam perairan, di atas perairan, untuk melakukan pemetaan di bawah laut. Yang ketiga, yaitu radio link atau internet. Dalam melakukan pemetaan, survei GNSS pada bidang hidrografi, itu juga membutuhkan internet atau radio link untuk uh, dapat mengukur koreksi antara base station dengan rover tersebut. Hasil koreksi antara base station ke rover, RTK rover. Lalu echo sounder, seperti yang saya bilang tadi, echo sounder itu untuk mengukur kedalaman laut dalam perairan. Lalu kita masuk ke dalam proses pengambilan data. Yang di kiri itu merupakan proses pengambilan data uh, dengan metode BES atau multi beam echo sounder, yaitu dengan melakukan pengambilan data kedalaman laut secara luas, uh, datar laut. Oke, lalu yang di sebelah kiri itu menggunakan kapal kecil yang letaknya didirikan eh, RTK, RTK antena dari GNSS. Seperti saya bilang tadi, di atas kapal akan didirikan antena, atau disebut dengan rover. Nah, rovernya itu berdiri di atas kapal seperti ini. Nah, lalu digerakkan menggunakan remote juga bisa untuk mengukur pemetaan, untuk membuat pemetaan. Nah, di bawah ini merupakan proses bagaimana pengambilan data hidrografi bawah laut untuk membuat atau menciptakan peta batimetri atau peta kontur yang akan dapat menghasilkan bentuk dari tiga dimensi dari bawah permukaan laut tersebut. Yang pertama ada GPS. GPS ini berperan penting untuk mendapatkan sistem koordinat yang ada pada kapal tersebut. Nah, jadi sistem koordinatnya itu mendapatkan data koordinat horizontal dan vertikal. Lalu ada ALB, biasanya menggunakan pesawat untuk menggambarkan atau melakukan pemetaan perairan yang dangkal. Perairan yang dangkal dan biasanya menggunakan sinar atau menggunakan menggunakan sinar. Lalu ada satelit altimeter. Ini menggunakan uh, bagian satelit untuk mengukur bagaimana kedalaman laut secara global. Jadi minusnya pada satelit altimeter ini yaitu uh, dapat minusnya itu hasil datanya itu kurang akurat atau kurang presisi, dan nilai plusnya itu cangkupannya luas. Kenapa kurang presisi? Karena cangkupannya itu terlalu luas sehingga hasilnya itu sangat kurang presisi. Lalu yang di bawah kapal tersebut ada dua metode, yaitu metode SBAS dan BAS. Kita bicara tentang metode SBAS terlebih dahulu. Metode SBAS yaitu proses di mana melakukan uh, pengambilan data yang dilakukan single beam echo sounder, yaitu metode yang dilakukan untuk mengukur kedalaman laut secara satu titik-titik atau satu beam. Lalu BAS itu multi beam echo sounder yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut secara meluas, seperti yang ada gambar di kapal pertama tadi. Dan kesimpulannya yaitu aplikasi GNSS dalam hidrografi sangat penting untuk memastikan akurasi spasial, efisiensi kerja, dan integrasi kedalaman dengan posisi geografis menjadikan fondasi utama dalam survei laut dan perairan modern. Lalu, dengan tujuan untuk menentukan posisi horizontal kapal secara real time, yang sama seperti pada pengolahan pengambilan data, lalu ada mengukur elevasi vertikal air untuk koreksi pasang surut. Nah, dari sini kita akan menghasilkan elevasi dari vertikal air tersebut untuk mendapatkan bagaimana bentuk uh, permukaan di bawah kedalaman air, sehingga menghasilkan peta batimetri, lalu menjaga jalur navigasi kapal sesuai grid survei, dan Genesis juga membantu dalam melakukan sistem navigasi yang bertujuan untuk membuat jalur area kapal. Yang keempat, menghasilkan peta kontur dasar laut dengan akurasi tinggi, sama seperti yang tadi saya bilang, yaitu menghasilkan peta batimetri.
Sekian dari eh, apa yang saya jelaskan terkait dengan bagaimana aplikasi GNSS ke dalam sistem hidrografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.